Sermadian dan istrinya telah menikah sejak tahun 2011 lalu, namun hubungan keduanya mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2025 atau bulan Juni. Puncaknya terjadi pada Rabu 23 Juli sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Serma Tengku Dian membunuh istrinya. Berdasarkan hasil otopsi, terdapat sekitar 12 tusukan dan paling parah luka di bagian leher korban. Apa kabar semuanya hari ini? Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arti ya. Semoga semua dalam keadaan sehat saja hari ini ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sosoknya cantik, tinggi semampai. Dia adalah ibu persit yang kini telah memiliki 4 orang anak. Astri Gustina Ayu Yolanda. Wanita cantik asal kota Binjai, Sumatera Utara ini telah resmi menjadi seorang ibu persit semenjak menikah dengan anggota TNI bernama Tengku Dian Anugrah pada 2011 silam. Tengku Dian merupakan anggota TNI aktif yang berdinas di Detasemen Markas Kodam 1 Bukit Barisan. Kala itu Ayu, begitu ia biasa disapa, yang masih berusia 22 tahun, begitu yakin dengan pilihan hatinya, lalu menikah dengan Dian. Bahkan setelah menikah, Ayu pun rela langsung diboyong tinggal di rumah mertua yang ada di Jalan Pabrik Gula, Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ayu yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara ini, selain dikenal cantik, juga dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah pada siapapun, gak neko-neko, juga bekerja keras. Di tahun pertama pernikahannya, Ayu begitu menikmati perannya sebagai ibu persit. Tapi begitu memasuki tahun kedua pernikahannya, rumah tangganya tak lagi harmonis. Tepatnya pada 2013 saat mereka telah memiliki seorang anak, cekcok suami istri mulai sering terjadi. Penyebabnya, Dian sang suami mulai menunjukkan gelagat tabiat aslinya. Dian yang dulu penyayang dengan tutur kata lembutnya, perlahan mulai berubah ya, mudah marah, bahkan tak segan memukul saat bertengkar dengan Ayu. Tak hanya itu, ternyata Ayu tak pernah diberikan gaji suami secara utuh. Jatahnya Rp100.000 sehari, cukup tak cukup segitu. Hingga waktu terus berjalan dan tahun pun berganti. Ayu bertahan sampai lahirlah anak kedua mereka. Kemudian anak ketiga dan keempat pun lahir. Ya, mereka telah memiliki 4 orang anak. Sebagai istri seorang TNI, Ayu pun sadar gaji suaminya tidaklah besar. Tapi meskipun anaknya sudah bertambah, jatahnya tetap sama, Rp100.000 untuk sehari. Mana cukup, Ayu sudah sering meminta lebih, tapi ujung-ujungnya cekcok lagi. Keadaan memanas saat Ayu belakangan menyadari jika suaminya itu ternyata kecanduan judi online. Gaji yang pas-pasan semakin tak jelas arahnya, jatah jajan anak-anak pun tak ada. Karenanya sebagai istri sekaligus seorang ibu, Ayu terpaksa mencari tambahan penghasilan sendiri dengan membuka usaha jualan siomay, roti bakar dan burger di kios depan rumah mertuanya. Ia pun tak segan melayani pesanan secara online demi dapat penghasilan tambahan, agar sang anak bisa jajan dan Ayu pun bisa beli apa yang diinginkannya tanpa minta ke suami yang jarang dituruti, malah cekcok lagi dan lagi. Selama belasan tahun menjadi istri Sermadian, Ayu yang pontang-panting mengurus anak plus jualan makanan, tapi kadang masih harus menerima perlakuan kasar dari sang suami. Kalau sudah gitu, Ayu hanya bisa ngadu ke keluarganya saja, kepada orang tua serta kakak-kakaknya, tentang dirinya yang sebenarnya sudah tak tahan lagi dengan tabiat Dian sang suami. Hingga pada bulan Mei 2025 saat pertengkaran kembali terjadi antara Sermadian dengan Ayu. Lagi-lagi masalah keuangan yang terus berantakan. Ayu yang merasa kewalahan mengurus anak dan masih harus pontang-panting jualan, saat itu kembali menegur Sermadian suaminya agar berhenti hamburkan uang untuk judi online. Supaya ekonomi keluarga bisa stabil, mengingat anak-anak semakin besar dan biaya sekolah semakin banyak. Saat itu anak pertama mereka sudah duduk di bangku kelas 8 SMP, yang kedua kelas 6 SD, yang ketiga kelas 3, dan si bungsu TK. Tapi ternyata teguran Ayu ini kembali memicu pertengkaran hebat antara suami istri itu. Ayu semakin sakit hati dengan kelakuan suami yang kerap acuh, hanya baik dan lembut saat ingin minta jatah hubungan badan saja. Setelahnya akan kembali acuh dan tak pernah perhatian. Keluh kesah tersebut bahkan pernah ditulis Ayu di media sosialnya yang berisi tentang seseorang yang diperlakukan baik hanya saat dibutuhkan saja. Cukup sudah, Ayu sudah tak tahan lagi. Sejak Mei 2025 itulah Ayu dengan membawa anaknya yang paling kecil memilih pisah rumah.
Suami dan ketiga anaknya yang besar tetap tinggal di rumah itu, sementara Ayu dan si bungsu tinggal di rumah orang tua Ayu yang ada di kota Binjai. Tapi meskipun tinggal terpisah, setiap hari Ayu masih datang ke rumah mertuanya itu untuk antar jemput anak-anaknya sekolah. Hari itu Rabu 23 Juli 2025 sekitar pukul 7:30 pagi. Siska tetangga depan rumah tempat tinggal Sermadian tiba-tiba mendengar suara teriakan wanita meminta tolong dengan histeris dari arah rumah Sermadian tersebut. Warga sekitar yang juga mendengar teriakan itu segera menuju rumah tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka memasuki halaman rumah itu, mereka melihat Ayu terduduk bersimbah darah di sebuah kursi plastik di teras samping rumah mertuanya itu, dan Ayu sudah tak sadarkan diri. Warga melihat ada luka di kepala dan wajahnya yang terus mengucurkan darah. Sementara anak Ayu yang paling kecil terus menangis sambil berkata jika ayahnya lah yang telah menusuk sang mama. Ibu mertua Ayu atau ibu dari Sermadian yang panik melihat itu berteriak-teriak memanggil Dian anak laki-lakinya atau suami Ayu agar segera membawanya ke rumah sakit. Tapi Sermadian tak menggubrisnya. Alhasil para tetanggalah yang bergegas membawa Ayu ke rumah sakit Latersia Binjai. Tapi karena keterbatasan alat, lantas Ayu dirujuk ke rumah sakit Julham Binjai. Sayangnya, Ayu tak tertolong lagi. Ia meninggal dalam perjalanan. Dari hasil visum ibu persit itu mengalami 12 luka akibat senjata tajam. Beberapa luka sayat di tangan, luka bacok di bagian kepala 2, luka tusuk di leher, ulu hati 1, di bagian perut 2, dan di bagian pinggang 2. Jenazah Ayu lalu dipulangkan ke rumah duka yakni di rumah orang tuanya yang berada di Jalan Danau Laut Tawar, Gang Duyung lingkungan 4 Sumberkarya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Lalu dimakamkan di TPU Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kejadian mengerikan itu tentu sangat mengejutkan semua orang ya, baik itu keluarga maupun tetangga sekitarnya. Dari hasil olah TKP serta keterangan saksi-saksi, petugas gabungan dari TNI dan Polri meyakini pelakunya adalah suami korban sendiri yakni Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah yang sudah kabur. Sermadian kabur dengan mobil menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Entah ingin kabur kemana pria itu dengan pesawat. Yang pasti pada Kamis sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, polisi militer berhasil menangkapnya, lantas ditahan di Pomdam Kodam 1 Bukit Barisan. Dari keterangan Sermadian si pelaku ini, peristiwa itu terjadi saat Ayu istrinya baru mengantar anak pertama dan kedua mereka ke sekolah. Ayu lalu kembali lagi ke rumah mertuanya itu untuk bersiap akan membangunkan anak ketiga mereka yang masih tidur, lalu akan mengantarnya ke sekolah. Tapi saat itu Ayu lalu kembali terlibat cekcok dengan suaminya Sermadian. Karena Ayu menegur sang suami agar segera berhenti menghamburkan uang untuk judol. Karena anak-anak baru kenaikan kelas butuh banyak biaya untuk sekolah. Sayangnya teguran itu jadi pemicu emosi tak terkendali Sermadian pagi itu. Anggota TNI itu mengambil pisau sangkurnya ke dalam kamar, lalu keluar lagi ke teras langsung menyerang istrinya di depan anak bungsu mereka. Si ibu yang mendengar suara jeritan dan ribut barulah keluar dan melihat perbuatan mengerikan putranya terhadap sang menantu. Si ibu jugalah yang berteriak histeris meminta tolong pagi itu hingga didengar oleh tetangga. Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah yang telah berdinas selama 10 tahun oleh atasan maupun rekan-rekannya dikenal sebagai sosok yang disiplin, baik, dan tak pernah terlibat masalah dalam tugasnya. Sedangkan keterangan dari keluarga korban, mereka sangat sedih dan tak menyangka Ayu yang sudah memilih menyerah dengan pisah ranjang, kini berakhir tewas di tangan suaminya sendiri. Padahal selama pernikahan, Ayu terus sengsara juga kerap di KDRT, namun tetap setia. Karena itu keluarga korban ingin Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, suami korban itu dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya tersebut. Saat ini, Sermadian sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan. Untuk sementara, Sermadian dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP dan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi jika dalam pemeriksaan nanti ada unsur-unsur lain, maka ada kemungkinan akan ada pasal tambahan ya yang akan menjeratnya, sehingga hukumannya pun bisa lebih berat. Semoga almarhumah korban diberikan ketenangan ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Dan semoga anak-anak serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran. Terima kasih waktunya, sekian kisah ini. Jaga diri semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.